saya Ayu Natasha, NIM 250-228 akan menjelaskan mengenai kenaikan PPN menjadi 11%. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah secara resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 lalu. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DDTC Fiscal Research dan Advisory dari 127 negara, rata-rata tarif PPN per 2020 adalah sebesar 15,4%. Sementara di 31 negara Asia, rata-rata tarif PPN tercatat sebesar 12%. Sedangkan di ASEAN saja tarifnya berada di rentan 7% sampai dengan 12%. Alasan terjadinya kenaikan PPN menjadi 11% yakni menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Yang kedua ini untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian negara. Sebagaimana yang diketahui, pajak ini berperan besar pada penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Berdasarkan landasan hukum PPN Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang termasuk dalam daftar positif PPN ini, yang pertama penyerahan barang, impor barang, penyerahan jasa, pemanfaatan barang, pemanfaatan jasa, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tak berwujud, dan ekspor jasa. Selanjutnya ini ada daftar mengenai negatif PPN. Yang pertama ini ada barang kebutuhan pokok berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu tanpa tambahan gula, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang kedua ini ada makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Selanjutnya ada uang dan emas batangan. Dan yang terakhir ini ada jasa media pelayanan, sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Sebagian barang dan jasa yang ditetapkan tak dikenai PPN ini tetap akan menjadi objek pajak daerah dan juga distribusi daerah. Yang terakhir ini mengenai dampak kenaikan PPN terhadap harga bahan baku pakan impor. Misalnya ini pada peternakan ayam yang mana membutuhkan pakan yang bahan bakunya ini berasal dari impor seperti kedelai, tulang, daging, jagung, dan biji-bijian. Selain itu juga, setiap kenaikan 1% pada harga pakan, harga ayam hidup juga akan naik sebesar 1,7%, dan harga karkas juga akan naik sebesar 3%. Sementara itu, setiap kenaikan 1% pada harga pakan, maka harga telur ayam juga akan naik sebesar 2,3%.